The Talking of Deborah Logan merupakan sebuah film horor yang dirilis tahun 2014. Di film ini menceritakan wanita tua bernama Deborah yang mempunyai penyakit Alzheimer. Penyakitnya semakin hari semakin parah, dan bahkan dia mulai melakukan hal ekstrim yang dapat melukai dirinya sendiri. Letak horornya dimulai ketika ada seorang mahasiswa bernama Mia berniat untuk melakukan penelitian kepada Deborah mengenai penyakitnya itu. Dibantu dengan dua orang tim yang bernama Gavin dan Louis, mereka berdua membantu mendokumentasikan penelitian dari Mia. Dari situ mulai terlihat sesuatu yang janggal, seolah ada yang mengendalikan Deborah, dan hal itu tidak ada kaitannya dengan penyakit Alzheimer. Alamat Deborah ini berada di Virginia, dan dia tinggal bersama anak perempuannya yang bernama Sarah. Mia sebelumnya sudah janjian dengan Sarah melalui telepon. Kedatangan Mia dan timnya disambut baik oleh Sarah. Sarah sangat antusias dengan kehadiran mereka. Keantusiasannya itu dikarenakan Mia memberikan uang yang sangat dibutuhkan oleh Sarah. Selain itu, Mia juga mengatakan kalau pemerintah kota Roanoke akan membiayai pengobatan dari Deborah. Tentu hal tersebut menambah Sarah lebih gembira lagi. Dia pun memperkenalkan Mia kepada Deborah yang saat itu berada di kebun bersama dengan Haris, tetangga mereka. Ternyata Deborah merasa kurang setuju tentang apa yang akan dilakukan oleh Mia. Dia tidak ingin penyakitnya dieksploitasi sehingga orang lain akan mentertawakannya. Mia mencoba membujuk dan mengatakan kalau hal itu bertujuan untuk pendidikan. Deborah masih bersikeras untuk menolak dan dia tidak ingin melakukan wawancara itu. Dan Sarah pun mencoba berbicara ke ibunya. Deborah mengatakan kalau dirinya berubah pikiran dan tidak ingin melakukan wawancara itu. Dia sudah berusaha keras dan mengatakan kalau saat ini sudah sangat butuh uang dan bantuan. Seminggu kemudian akhirnya Mia datang kembali, yang berarti Deborah sudah setuju untuk melakukan wawancara dan dilakukan penelitian kepadanya. Sebelum melakukan itu, Sarah dan Deborah menunjukkan beberapa ruangan yang ada di dalam rumah mereka. Kegiatan Deborah menjalani masa tua adalah melukis. Selama di sana, Mia dan timnya akan menumpang di rumah itu. Tujuan Mia membuat film ini adalah untuk penelitiannya supaya dia bisa mendapatkan gelar PhD. Penelitian tentang penyakit Alzheimer yang sangat berbahaya. Selain menghancurkan pasien, penyakit ini juga mempengaruhi fisiologis bagi penderitanya. Ya, penyakit ini mulai menyerang seseorang dan menghapus ingatannya yang paling berharga, yang kemudian di tahap akhir akan menghancurkan bagian otak yang mengatur jantung dan pernafasan. Secara lambat akan menyebabkan kematian. Wawancara pertama Deborah menjelaskan kalau dia pernah merasa muda. Sarah menambahkan kalau beberapa kali ibunya sering lupa mematikan kompor hingga membuat dinding dan rak bumbu terbakar. Ya, itu menjadi awal petunjuk Deborah mempunyai penyakit itu. Dr. Nazir yang menangani Deborah mengatakan kalau dia sudah melakukan tes dan dapat dipastikan kalau Deborah mengidap awal penyakit Alzheimer. Di sini Alzheimer Deborah masih belum parah dan masih berada di tahap awal. Mia menjelaskan kembali ketika suami Deborah meninggal, dirinya mengurung diri selama 2 bulan. Dan selanjutnya Deborah memulai bisnis layanan mesin penjawab untuk kota Exuma. Dalam wawancaranya, Deborah mengatakan kalau dirinya merupakan penghubung kota itu. Jadi kerja Deborah adalah menghubungkan customer dengan orang yang dibutuhkan seperti dokter, pengacara, dan lain-lain. Mengetahui penyakit itu, Deborah tidak menyerah. Dia melakukan banyak hal untuk mencegah penyakit itu semakin melebar. Penyakit yang tidak ada obatnya. Meski terkadang dia lupa apa yang baru saja dia lakukan dan kenapa dia melakukan hal itu. Keanehan dan kehororan dimulai ketika Louis merekam diam-diam Deborah yang sedang berkebun. Dia melihat Deborah mengambil seekor ular. Ketika Mia datang, tiba-tiba Deborah sudah berada di belakang Louis dan mengagetkannya. Mereka semua pun masuk ke rumah untuk makan siang. Selesai makan, Louis pun memasang beberapa kamera CCTV di sudut rumah. Deborah terlihat mondar-mandir ketika Louis memasang CCTV. Hingga akhirnya dia masuk ke dalam kamar dan mengagetkan Louis. Louis pun mengecek pintu kamar, namun dia seolah tidak melihat siapa-siapa di sana. Mia sedang bersama Sarah. Dia terkejut karena tekanan darah milik Sarah sangat tinggi dan dia sendiri terlihat stres.
Tiba-tiba Deborah berteriak dan mengancam Gavin dengan mengatakan kalau dia menginginkan sekopnya. Gavin pun kebingungan dan ketakutan. Deborah sendiri berteriak histeris mencari sekopnya. Bahkan dia mengacak-acak dapur. Semua orang pun membantu mencari sekopnya di segala tempat. Louis menemukan sebuah tempat dengan barang-barang tua. Mia pun menemukan sekop yang ternyata ada di dalam freezer. Sarah memberikan sekop itu kepada ibunya. Namun Deborah hanya menatap jendela dan ketika berbalik, dia menarik kulit lehernya hingga berdarah. Mereka pun mencari bantuan dan dengan cepat membawa Deborah ke rumah sakit. Dr. Nazir menjelaskan kepada Sarah kalau ibunya mengalami Alzheimer fase pertengahan. Hal itu terjadi lebih cepat dari prediksi yang seharusnya masih 2 atau 3 tahun lagi. Hari ke-15 Mia ada di tempat itu. Deborah pun dibawa pulang dari rumah sakit. Dia kembali melakukan kegiatannya mulai dari melukis dan hal yang lainnya. Suatu saat, Louis mengintip ke kamar Deborah. Dia seolah berbicara dengan seseorang dan mengatakan untuk menghentikan itu. Keanehan itu semakin jelas seolah ada sesuatu yang mengancamnya. Mia kembali menjelaskan kalau semakin lama Deborah menjadi semakin parah. Dan Sarah sendiri mengatasi stresnya dengan mabuk-mabukan. Sarah menceritakan kepada Mia dan yang lainnya kalau dulu ibunya memasukkannya ke dalam sekolah asrama ketika masih kecil. Dia ketahuan sedang berciuman dengan gadis dan itu membuat ibunya sangat marah. Keanehan kembali terjadi di malam berikutnya. Suara aneh kembali terdengar. Sarah mengecek ibunya dan pergi ke lantai atas. Namun, Louis melihat Deborah yang sedang berjalan tepat di ruang depannya. Louis mencoba mengikuti Deborah yang sudah mematung di depan jendela dan melihat ke arah luar. Sarah pun datang dan dia mencoba menenangkan ibunya kembali. Deborah melakukan hal yang aneh. Kali ini dia memaku jendela yang sudah tertutup. Deborah kembali menghilang malam hari. Mereka kebingungan karena ketika Sarah mengecek ke kamar, ibunya sudah menghilang. Seluruh kamar dan ruangan pun dicari, namun dia tidak berada di mana-mana. Jendela yang sudah dipaku Deborah sendiri ternyata terbuka dan ada darah di paku itu. Sepertinya Deborah memaku jendela itu karena dia tahu kalau akan keluar lewat sana, sehingga dia mencegah dirinya untuk berkeliaran di luar rumah. Deborah ditemukan di kebun dan dia sedang mengacak-acak tanah dengan skopnya yang kemudian histeris ketika Sarah mencoba menghentikannya. Tangan Deborah sudah penuh dengan luka dan tanah ketika Mia membersihkannya di wastafel. Luka itu berasal dari Deborah yang membuka paksa jendela yang sudah dipakunya. Gavin menunjukkan rekaman CCTV kepada Mia yang terdapat kejanggalan. Dalam rekaman itu, Deborah terlihat seperti tidur berjalan dan berada di dapur. Keanehannya adalah Deborah bisa berpindah naik ke atas kompor dapur secara tiba-tiba. Bahkan, 2 kamera menunjukkan hal yang sama. Rekaman itu juga ditunjukkan kepada Sarah dan Mia menjelaskan kalau ada sesuatu yang aneh di dalam diri Deborah. Pagi harinya Sarah menceritakan kejadian yang dialami ibunya kepada Dr. Nazir. Dia menjelaskan tentang tidur yang berjalan dan sesuatu yang aneh. Haris kembali datang dan dia menyarankan kepada Sarah untuk menghentikan urusannya dalam menfilmkan ibunya. Menurut Haris, Sarah harus memberi Deborah ruang untuk ketenangan. Sarah kembali memaksa ibunya untuk menjalani pengobatan. Namun Deborah seolah tidak peduli dan merasa kalau dirinya baik-baik saja. Perdebatan masih terus berlangsung dan bahkan Deborah menyuruh Sarah untuk pergi dari rumah dan kembali bersama teman wanitanya. Deborah kembali melakukan wawancara di depan kamera. Kali ini Sarah menunjukkan video di mana Deborah sedang menggali lubang di tanah. Ketika melihat video itu, Deborah sendiri merasa terkejut dengan tingkahnya. Dia tidak percaya apa yang dilakukannya. Sarah pun menanyakan kepada ibunya yang terus berkata untuk jangan jawab telepon, seolah ada seseorang yang menelpon. Deborah tiba-tiba menyerang anaknya dan mulai mengamuk tak terkendali. Deborah sendiri kembali dibawa ke rumah sakit. Dokter pun melakukan uji tes termasuk mengambil sampel sumsum tulang belakang. Mereka mencoba mencari jawaban dari anomali yang terjadi kepada Deborah. Yang dokter dapatkan malah bukan jawaban, namun lebih banyak pertanyaan lagi. Deborah sendiri mengalami infeksi kulit di mana punggungnya bersisik. Selama menjalani tes, Deborah sering tak sadar kalau dia melukai dirinya sendiri, seperti menarik kulit di lengannya.
Nah, di sini Dokter Nazir mengatakan kalau kondisi yang dialami Deborah ini biasanya tidak ada kaitannya dengan Alzheimer. Meski kalau berusaha di cocokologi ada, namun dokter mengatakan kalau dia masih akan melakukan penelitian terkait anomali yang terjadi kepada Deborah. Mia kembali datang ke rumah Deborah. Malam itu bertepatan dengan Deborah yang kembali mengamuk. Di sana ada Haris yang mencoba menolongnya. Deborah telah menelan sesuatu yang hitam dan besar. Sarah sendiri mulai membereskan rumah dan dia menemukan ada ular hitam di dekat pintu. Sementara Gavin yang sudah merasa ada sesuatu hal yang aneh, dia mengambil salib milik bibinya dan berniat untuk meletakkannya di jendela yang dulu dibuat kabur oleh Deborah. Ruangan itu sudah beralih fungsi menjadi gudang. Gavin pun membuka sebuah lukisan milik Deborah. Di sana tergambar suatu makhluk hitam. Dan di lukisan selanjutnya makhluk itu mulai semakin besar dan mendekat ke arah jendela. Dia pun segera memasang salib ke jendela dan Deborah sudah ada di sana. Anehnya jendela tiba-tiba terbuka sendiri dan hal itu membuat Gavin ketakutan. Dia pun menunjukkan rekaman itu kepada Mia. Namun Mia tidak mengambil pusing dengan semua fenomena ini. Gavin meminta bayaran double kepada Mia karena hal yang mereka lakukan aneh. Louis juga meminta hal yang sama dan akhirnya Mia pun menyetujuinya daripada penelitiannya tidak selesai. Malam hari dari CCTV Deborah terlihat berjalan. Anehnya dia menanggalkan pakaiannya dan masuk ke salah satu ruangan di lantai atas. Terdengar suara deringan yang sangat berisik. Hal itu membangunkan semua orang. Sarah pun mengatakan kalau itu berasal dari switchboard ibunya yang sudah lama tidak berfungsi. Mia juga mengatakan kalau Deborah tidak ada di ruangannya. Salah satu pintu kamar atas tertutup dengan sendirinya. Sarah mulai masuk ke dalam dan kembali mereka dikejutkan dengan pintu yang tertutup. Sarah pun mengakui kalau pintu itu sudah lama tidak dibuka. Louis yang disuruh untuk masuk terlebih dahulu. Dan di sana Deborah tengah bugil sedang mengoperasikan switchboard, alat untuk call centernya zaman dahulu. Terdengar suara laki-laki dan Deborah seolah menancapkan panel berkali-kali. Terjadi konsleting listrik dan di bagian ini kalau diperlambat ada tampang makhluk yang mengerikan. Dan ini merupakan suatu hal yang janggal, bukan lagi dari penyakit Alzheimer. Dokter Nazir datang setelah ditelepon. Dia mengecek semua keadaan tubuh Deborah dan mengatakan kepada Sarah kalau fungsi motorik ibunya berjalan masih normal. Dan lebih anehnya lagi semuanya sebenarnya baik-baik saja. Dokter memberikan obat penenang untuk berjaga-jaga kepada Mia. Keanehan ibunya di depan switchboard pun ditanyakan oleh Sarah kepada dokter. Dokter menjelaskan perilaku Deborah itu seolah ada kemauan keras dan tidak ingin meninggalkan sesuatu. Gavin menemukan keanehan ketika Deborah berada di depan mesin itu. Dia menangkap sebuah suara dengan kamera miliknya. Ketika digabung menjadi satu kesatuan dengan bahasa Prancis, isi suara itu berupa potongan orang yang berbicara tentang ular dan jadilah kelimaku. Sebuah suara laki-laki, namun yang mengucapkannya adalah Deborah. Menurut Sarah, ibunya tidak bisa berbahasa Prancis. Itu merupakan suatu kejanggalan yang lainnya. Haris masih menyuruh Sarah untuk mengusir Mia dan timnya karena menurutnya mereka hanya mengganggu saja. Di rumah kembali Sarah dan yang lainnya menyelidiki kejadian aneh yang menimpa Deborah. Kali ini mereka mencari penjelasan tentang kode di alat itu. Ada sebuah berkas, namun halaman yang mereka cari telah hilang. Louis mempunyai cara. Dia menjiplak dan menemukan sebuah nama yaitu Desjardins. Sarah yang mendengar itu pun terkejut. Desjardins adalah seorang dokter anak di wilayahnya dahulu. Dia memiliki kasus yang bahkan menjadi suatu kasus yang tidak terpecahkan di Amerika. Dokter itu menculik anak-anak dan menghilang di awal tahun 70-an. Dia terkejut karena Mia dan yang lainnya tidak mengetahui hal itu, padahal ada film dokumenternya. Di film itu menjelaskan tentang misteri pembunuhan yang tidak terpecahkan. Di Virginia ditemukan mayat 4 gadis dengan ukiran serpentin di dahi mereka. Ukiran serpentin itu ukiran berbelit-belit, ruwet lah pokoknya. Sebagian tubuh mayat itu dimakan dan ditemukan bisa ular di tubuh mereka. Menurut salah seorang ahli, itu merupakan ritual monakan dengan simbol ular yang memakan dirinya sendiri. Lokasinya sendiri berada di tambang monakan yang bagi penduduk lokal itu merupakan tempat yang suci karena langsung menuju Sungai Merah.
Para gadis itu dikorbankan ketika menstruasi pertamanya dan darah birahi diberikan kepada setan. Ritual itu akan ditukarkan untuk sebuah keabadian. Desjardins datang ke tempat itu dan hal itu menjadi sebuah kasus yang menarik. Pasalnya dia merupakan orang yang dihormati dan disegani. Bahkan Desjardins sendiri sering melakukan pekerjaan tanpa bayaran. Namun Desjardins suatu saat menghilang. Seorang tukang koran lokal menemukan bau aneh di rumah dokter itu. Ketika polisi menyelidiki, ternyata banyak sekali ular yang ada di sana serta buku ritual monakan. Ritual monakan sendiri membutuhkan 5 tumbal manusia untuk mencapai keabadian. Polisi setempat hanya menemukan 4 orang anak, yang berarti Desjardins masih belum menyelesaikan ritual tersebut. Sejak saat itu, keberadaan Desjardins menjadi misteri. Pagi harinya ketika sarapan, Sarah menanyakan tentang pria yang bernama Desjardins kepada ibunya. Deborah mengatakan kalau dia hanya merasa tak asing dengan nama itu. Sarah menjelaskan kalau Desjardins sudah menghilang 30 tahun. Tiba-tiba Deborah menjawab kalau pria itu tidak menghilang, melainkan sudah mati dibunuh. Deborah pergi ke kamar mandi yang ternyata dia muntah. Namun yang dikeluarkannya bukan berupa makanan, melainkan tanah dan juga cacing. Tentu hal itu membuat Deborah dibawa ke rumah sakit. Dokter sendiri masih belum mengerti dengan apa yang terjadi. Dia mencoba menghubungkan dengan sesuatu yang rasional. Haris sendiri tiba-tiba muncul dan mengajak Deborah untuk pergi dari rumah sakit itu. Untungnya Haris berhasil dicegah oleh para perawat yang ada di sana. Louis memasang beberapa kamera di kamar Deborah. Mia menaruh kecurigaan kepada Haris setelah membaca sebuah artikel. Ada seorang saksi yang melihat kejadian sebelum Desjardins menghilang. Mia beranggapan kalau mungkin Harislah yang membunuh Desjardins. Lalu Deborah yang seorang temannya berusaha menutupi apa yang dilakukan oleh Haris. Suara tembakan terdengar dari luar rumah yang ternyata itu adalah Haris yang sedang menembaki mobil milik Gavin. Gavin segera menelpon polisi. Haris sendiri tengah mabuk dan dia ditangkap. Gavin akhirnya memutuskan untuk pergi. Alasannya bukan karena mobil yang ditembaki, melainkan dia tidak tahan dengan keanehan-keanehan yang terjadi. Louis mendatangi kamar Deborah, namun tidak ada orang di sana. Mia pun segera mencari Dr. Nazir. Ternyata ada pasangan yang kehilangan anak mereka. Setelah melihat melalui CCTV, Deborah membawa gadis kecil itu, seorang gadis yang mengidap leukemia. Polisi dan perawat mencari di semua tempat di rumah sakit itu. Untungnya mereka menemukan Deborah dan anak tersebut. Segera Deborah dibawa kembali ke tempat tidur dan kali ini dia diborgol supaya tidak kabur dan menculik anak lagi. Sarah bertemu dengan salah satu pendeta dan dia diberi informasi kalau ibunya mengalami kesurupan. Mia sendiri telah menghubungi seorang profesor antropologi. Siapa tahu dia bisa menjelaskan semua kejadian ini. Profesor itu pun melihat video dan dia mempunyai kesimpulan kalau selama ini Deborah mengira dirinya adalah Desjardins. Sayangnya Sarah mengatakan kalau kejadian ini lebih dari itu. Profesor pun menjelaskan dengan logis. Dia memberikan sebuah contoh kalau dirinya pernah menangani kasus seorang ibu yang tidak terima anaknya mati. Ibu itu terus menggendong anaknya selama sebulan. Lama-kelamaan wanita itu berubah suaranya menjadi pria dan dibutuhkan waktu 2 bulan hingga mantranya bisa menghilang. Seorang dukun mendatangi wanita itu yang kemudian membakar bayinya. Menurut profesor, itu merupakan cara pemurnian dengan menggunakan api. Haris mendatangi kamar Deborah secara diam-diam. Dia mengatakan kepada Deborah kalau dirinya tidak harus melakukan hal seperti itu. Sepertinya Haris tahu kejadian yang sebenarnya menimpa Deborah. Deborah pun menyuruh Haris untuk segera membunuhnya. Dengan menggunakan bantal, Haris mencoba membunuh Deborah, namun televisi bergerak tiba-tiba dan mengenai dirinya. Pagi harinya Sarah mendatangi Haris. Di sini Haris mengatakan yang terjadi. Dia menyuruh Sarah untuk mendengarkan Desjardins yang ada di switchboardnya. Selain itu, Haris mengatakan kepada Sarah kalau dirinya lah korban kelima. Desjardins sendiri dibunuh oleh Deborah dan mereka berdua membakarnya hidup-hidup. Sayangnya Haris tidak menyebutkan potongan tubuh Desjardins. Ternyata dulu Deborah melindungi Sarah agar dirinya tidak menjadi tumbal ritual Desjardins. Malam harinya Sarah kembali ke rumah dan dia mencari potongan yang tersisa dari tubuh Desjardins.
Dia mencoba menggali kebun dan yang mereka temukan adalah sekop. Itu berarti Deborah telah terlebih dahulu memindahkannya. Mereka beranjak mencari ke dalam rumah mulai dari basement hingga tempat yang paling sulit dijangkau. Sarah sendiri sudah yakin kalau ibunya memang kerasukan. Jadi terkadang itu adalah ibunya dan terkadang itu adalah Desjardins. Karena penyakit Alzheimernya Deborah, maka makin lama dia semakin lemah. Jadi Deborah menjadi gampang kerasukan. Hal ini sebenarnya menjelaskan ketika Sarah menggali tanah malam-malam, yang berarti dia sudah kerasukan Desjardins yang sedang mencari sisa potongan tubuhnya. Namun Deborah sendiri sudah memindahkannya terlebih dahulu. Mereka menemukan sebuah loteng yang paling atas. Loteng ini tidak pernah dijamah dan bahkan tempat tersebut sangat lembab dan berair. Di sana mereka menemukan sebuah karung berisi hal yang dicari, yaitu sisa tulang belulang dari Desjardins. Dengan cepat tulang itu pun dibawa turun dan dibakar. Sayangnya hal itu tidak berjalan mulus. Karung itu tidak terbakar dan seolah ada yang memadamkannya. Sekilas terlihat ada sesuatu di jendela. Mereka lari menjauh dari rumah karena ketakutan. Sarah mendapatkan telepon yang mengatakan kalau Deborah kembali kabur dari rumah sakit. Dengan penuh keberanian pun Sarah kembali masuk ke dalam rumah. Dia berniat untuk membawa potongan tulang belulang Desjardins dan membakarnya. Di rumah sakit sendiri sudah terjadi keributan. Deborah pergi dengan menculik seorang anak yang pernah dia bawa sebelumnya. Sarah yang mengecek ke tempat tidurnya, di sana sudah ada banyak darah, yang berarti Deborah melukai tangannya agar dia bisa kabur. Selain itu, Deborah juga menyerang salah seorang polisi dengan menggigit lehernya. Polisi pun mendengar status mobil yang telah dicuri. Sarah menyadari kalau ibunya pergi ke Gunung Monacan. Mia pun beranggapan kalau anak itu akan menjadi tumbal yang kelima. Desjardins yang menguasai tubuh Deborah berniat untuk menyelesaikan ritualnya. Mereka pun menerobos masuk dan di sana mereka menemukan Deborah. Polisi berusaha untuk memborgolnya. Anak kecil itu mengatakan kalau dia pria baik dan jangan menyakitinya. Hal itu mempunyai arti. Yang dilihat anak tersebut bukanlah Deborah, melainkan Desjardins. Tiba-tiba Deborah mengeluarkan ludah supernya dan itu membuat salah seorang polisi kesakitan. Mereka kembali mencari Deborah yang kabur. Di sana ada sebuah bangunan yang menuju ke terowongan tambang. Polisi masuk terlebih dahulu yang kemudian disusul oleh Mia dan Sarah. Mereka terus masuk dan bahkan banyak sekali ular ada di sana. Mia mencoba mengambil pistol milik polisi yang sudah menghilang, sedangkan Sarah memegang obat penenang. Terlihat Deborah yang sedang memakan anak tersebut. Mulutnya terbuka sangat besar. Sarah memotivasi ibunya untuk berusaha melawan Desjardins. Sarah membakar karung yang dibawanya. Karung itu pun mulai terbakar dan kembali meledak. Kejadian malam itu pun selesai. Deborah berhasil diselamatkan dan dibawa kembali ke rumah sakit. Anak kecil yang bernama Kara juga berhasil selamat malam itu. Beberapa hari kemudian televisi melaporkan tentang kasus Deborah, di mana dia tidak disidang karena kondisinya. Sementara Kara yang sempat diculik oleh Deborah tiba-tiba saja menjadi sembuh dari leukemia. Ketika diwawancarai, Kara terlihat senang dan senyum yang mengerikan. Yang menurut saya, Desjardins sudah berhasil bangkit dan masuk ke dalam tubuh Kara. Sepertinya tumbal terakhirlah yang akan menjadi wadahnya. Dan Deborah sendiri sudah mengetahui hal itu. Makanya dia berusaha menghentikan Desjardins agar tidak masuk ke anaknya.